Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak sanggup buat memerintah alam. Ini seperti kejadian sudah diatur demikian rupa. Sudah segala belanja dikeluarkan. Pembangunan supaya rakyat bisa hidup dengan tentram, adil dan makmur. Tiba-tiba datang gempa bumi. Di Italia lebih 10.000 orang yang mati. Adakah kekuasaan dari presiden Italia mengatakan, "Hei, gempa stop, saya berkuasa"? Tidak bisa melangkah, malahan presiden Italia dari sendiri pun akan lari ke tempat lain. Kalau tidak, nanti akan dihantam lagi dia oleh banjir itu, oleh gempa bumi itu. Dan pada minggu yang lalu, saya sendiri pergi ke kampung halaman saya di Meninjau karena terjadi ampuh atau galodo. Runtuh bukit karena lebatnya hujan, tergenang air di runtuhnya bukit. Setelah runtuh bukit, yang air turun ke bawah itu menjadi galodo. Ditimbunnya kampung. Sehingga ada satu rumah yang berdiri di pinggir danau, di dekat sungai Tumayo, digulung oleh air masuk rumah itu ke dalam danau. Demikian dalamnya danau tadi sehingga tidak kelihatan lagi di mana rumah itu. Sesudah air jernih, tidak kelihatan lagi. Demikian dalamnya. Kekuasaan mana yang bisa menghambat itu? Manusia bisa berikhtiar. Menyesuaikan dirinya dengan alam. Bagaimana supaya terjadi gempa, jangan terjadi bahaya karena gempa bumi. Mungkin bisa, tapi gempa itu sendiri tidak dapat dihalangi. Atau seperti musim panas dan musim dingin di tanah Arab. Dinginnya Allahu Rabbi, pecah tulang karena dingin. Panasnya Allah. Sehingga sudah cuma tinggal ke celana kotok saja, celana kolor yang kita pakai, masih panas. Karena anginnya angin samum namanya. Angin itu sendiri panas. Tidak ada manusia yang dapat. Ya, ada diadakan AC, air condition di rumah. Keluar dari rumah, panas lagi. Nah, disinilah perkataan Nabi Ibrahim ke Raja Namrud. Engkau bisa menghidupkan dengan mengawinkan budak-budak, lalu lahir anak, itu namanya menghidupkan. Dan engkau bisa panggil orang tuanya, ini anak mau dibunuh. Tidak ada orang yang kau bantah. Tapi berkali-kali kejadian seperti Raja Fir'aun sendiri membuat perintah kalau ada perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki, anak itu mesti dibunuh. Yuzabbihuna abna'ahum, dipotong leher anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini satu aturan yang kejam juga. Sehingga anak-anak perempuan, karena tidak ada lakinya, sudah mati semua, dibunuh di waktu kecilnya, terpaksa itu nanti kepuasan kelaminnya menjadi budak dari kaum Fir'aun. Jadi maksudnya hendak menghabiskan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Nabi Musa di waktu itu. Tapi apa yang kejadian? Nabi Musa itu sendiri yang dipungut anak oleh Fir'aun. Satu keajaiban. Dia membuat perintah bunuh segala anak laki-laki. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam peti di sungai Nil. Karena kelihatan anak kecil dalam itu, diambil oleh anak perempuan Fir'aun.
Anak perempuan Firaun ini sakit, eksim, berkudis tangannya. Disentuhnya tubuh Nabi Musa itu. Sembuh sakitnya. Datang sayang daripada istri Firaun sendiri, Siti Asia. Jangan dibunuh, ini anak berjasa. Kemudian anak itulah, Musa itulah yang menjadi lawan yang disebutkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak yang lain laki-laki sudah banyak mati, dibunuhi. Tapi Musa yang dituju oleh Tuhan, itu yang tidak dapat dibunuh. Inilah harus menjadi pengetahuan kita, baik kita-kita yang telah berkuasa, pemegang pemerintahan, atau orang-orang yang lain. Ingatlah bahwa di atas dari kekuasaan kita, kekuasaan Tuhan. Kita bikin satu rencana, kita selalu berdoa moga-moga rencana ini dapat taufik dan hidayah dari Tuhan. Hidayah dapat petunjuk, taufik sesuai program kita dengan program Tuhan. Itulah harapan kita. Kalau tidak, kita akan sombong seperti Namrud tadi pula. Dikatakan Allah menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan dia pula hidup dan mematikan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, coba terbitkan matahari dari barat, timbulkan dari timur. Tidak bisa, tidak bisa. Kekuasaan Allah itu, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu ini ada qudrat dan iradat dari Allah Ta'ala sendiri. Kerap kali manusia membuat rencana, di tengah jalan dia jadi terhenti, terbingung, tergendala. Baru dia tahu waktu itu bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak meridhakan, tidak jadi. Inilah saudara-saudara yang terhormat, moga-moga mendapat perhatian dari kita semuanya. Inilah ayat yang kita artikan atau tafsirkan sekarang ini. Nanti pada pengajian yang akan datang kita awakallazi marra ala qaryatin. Sekarang sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.